perkenalkan, nama saya Vivi Rahmatullah. Saya dari Tadris Kimia 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis jurnal pendidikan kimia untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar metodologi mengajar. Baik, yang pertama adalah identitas jurnal. Nama jurnal yang saya analisis adalah Jurnal Riset Pendidikan Kimia dengan judul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik pada Materi Termokimia di SMA Pekanbaru melalui penerapan strategi pembelajaran Process Oriented Guided Inquiry Learning atau yang disingkat dengan POGIL. Penulisnya yaitu Maria Erna, R. Usman Reri, dan Wiji Astuti. Nomor dari jurnal ini adalah nomor 1 dengan volume 8, halaman 17-27 dan diterbitkan pada tahun 2018. Format analisis yang saya analisis adalah yang pertama adalah nanti latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga yaitu kajian teori, yang keempat metode penelitian, dan yang kelima hasil penelitian, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Analisis dari latar belakang nanti diambil dengan menyimpulkan maksud inti penulis secara keseluruhan dengan menjelaskan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Setelah saya menganalisis, saya menyimpulkan bahwa latar belakang dari jurnal yang saya analisis ini adalah belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik sebagai anak didik. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran tersebut menentukan media, metode, pendekatan, dan strategi apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan serta menentukan strategi pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Salah satu keterampilan yang diharapkan muncul pada diri peserta didik yaitu keterampilan peserta didik berpikir secara kritis. Kemampuan berpikir kritis sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam salah satu kasus, guru telah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi. Namun, dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal karena dominasi guru lebih besar daripada keaktifan peserta didik, sehingga hanya peserta didik yang pintar saja yang mendominasi saat proses pembelajaran. Oleh karena itu, peserta didik yang lain menjadi jenuh dan tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga mengakibatkan pemahaman konsep materi pembelajaran tidak tertanam kuat dalam ingatan peserta didik. Dan disinilah terjadi kesenjangan antara harapan dan juga kenyataan, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Untuk itu, strategi pembelajaran yang tepat sangat diperlukan untuk mempermudah proses pembelajaran dan untuk mencapai tujuan belajar. Setelah kita menentukan latar belakangnya, selanjutnya kita menentukan rumusan masalahnya. Setelah saya analisis, saya menemukan bahwa rumusan masalah dari jurnal ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi termokimia dalam penerapan strategi pembelajaran Process Oriented Guided Inquiry Learning di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Setelah itu, ketika kita sudah menentukan suatu rumusan masalah, sehingga kita mengumpulkan suatu kajian teori. Setelah saya analisis, saya menemukan beberapa teori. Yang pertama yaitu menurut Usman 2008, yaitu proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung selama pembelajaran. Yang kedua yaitu menurut Wena 2014, strategi pembelajaran merupakan cara dan seni untuk menggunakan semua sumber belajar dalam upaya pembelajaran peserta didik. Yang ketiga yaitu menurut Ennis dalam Fisher tahun 2009, berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan.
Sedangkan yang keempat adalah menurut Brown pada tahun 2010 menyatakan kegiatan POGIL terdiri dari beberapa kelompok kecil terdiri dari 4 peserta didik. Peserta didik memiliki keterampilan efektif, maka setiap anggota kelompok memiliki tugas masing-masing. Setiap tim terdiri dari manajer, spokesperson, recorder, dan strategi analis. Setelah kita membuat suatu kajian teorinya, selanjutnya kita menganalisis mengenai metode penelitiannya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitiannya menggunakan one group test post-test design. Untuk sampel penelitiannya itu peserta didik kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 8 Pekanbaru tahun ajaran 2017-2018 yang berjumlah 32 peserta didik yang terdiri dari 16 peserta didik laki-laki dan 16 peserta didik perempuan. Variabel penelitian ini yaitu yang pertama variabel independennya, yaitu strategi pembelajaran yang menggunakan proses oriented guided inquiry learning. Untuk variabel dependennya yaitu kemampuan berpikir kritis siswa pada materi termokimia. Yang ketiga yaitu variabel moderator, yaitu kemampuan intelijensi siswa dan juga kriteria kemampuan berpikir kritis. Yang keempat yaitu variabel intervening, yaitu suasana hati siswa atau mood siswa. Untuk variabel kontrolnya itu guru dan fasilitas kelengkapan yang harus sama. Selanjutnya yaitu mengenai hipotesis. Hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian ini yaitu pembelajaran pada materi termokimia dengan menggunakan strategi proses oriented guided inquiry learning atau yang disingkat dengan POGIL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Setelah kita menentukan mengenai metode penelitian, selanjutnya kita menganalisis mengenai hasil penelitiannya. Bisa kita lihat dari tabel yang sebelah kanan itu menunjukkan bahwa hasil pretest yang dikerjakan oleh peserta didik tersebut terlihat bahwa rata-rata peserta didik memiliki kriteria kemampuan berpikir kritis sangat rendah pada masing-masing indikator berpikir kritis. Jadi di kolom atau di tabel yang di sebelah kanan itu yang kolom jumlah peserta didik pada hasil pretest itu kan ada SR, RR, T, ST. Maksud dari SR itu sangat rendah, sedangkan maksud dari R itu rendah, RR itu rata-rata, dan T itu tinggi, sedangkan ST-nya itu sangat tinggi. Jadi kita bisa lihat di kolom yang sangat rendah itu ternyata masih tinggi, maksudnya jumlah pesertanya masih banyak, sehingga bisa disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritisnya peserta didik itu masih dalam kategori yang sangat rendah. Selanjutnya, setelah diberikan perlakuan, hasil post-testnya menunjukkan bahwa terlihat rata-rata peserta didik memiliki kriteria kemampuan berpikir kritis sangat tinggi pada masing-masing indikator berpikir kritis. Kita bisa lihat di kolom tabel yang di sebelah kanan. Di situ terlihat bahwa rata-rata dari nilai dari peserta didik itu yang mendapatkan nilai rata-rata dan nilai sangat tinggi itu ternyata lebih tinggi di nilai yang sangat tinggi. Jadi ini membuktikan bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik itu mengalami kenaikan. Selanjutnya, hasil penelitian secara keseluruhan itu menjelaskan bahwa sebelum penerapan strategi tersebut, peserta didik diberikan soal pretest dengan kategori berpikir kritis yang diperoleh adalah sangat rendah, dan rata-rata. Setelah penerapan strategi pembelajaran proses oriented guided inquiry learning, peserta didik diberikan soal pretest dengan kategori yang diperoleh adalah sangat tinggi dan tinggi. Peserta didik mengalami peningkatan berpikir kritis dari berpikir kritis sangat rendah menjadi kategori sangat tinggi sebesar 15,625%. Peningkatan dari kategori rendah menjadi kategori sangat tinggi sebesar 40,625%. Peningkatan dari kategori rata-rata menjadi kategori sangat tinggi sebesar 9,375%. Peningkatan dari kategori berpikir kritis sangat rendah menjadi kategori tinggi sebesar 12,5%. Dan peningkatan dari kategori berpikir kritis rendah menjadi kategori tinggi sebesar 21,875%. Setelah kita menemukan hasil penelitiannya, kita bisa menyimpulkan
bahwa strategi pembelajaran proses oriented guided inquiry learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi termokimia di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Hal ini dapat berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan dari hasil nilai pre-test dan hasil nilai post-test peserta didik. Terima kasih, cukup sekian penjelasan hasil analisis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.